Hai, selamat datang di channel Dosen Pembimbing. Oke, kita ketemu lagi. Di sini eh, saya akan coba melakukan bedah template ya, template publikasi, di mana salah satu yang paling sering menjadi proceeding internasional yang paling sering digunakan oleh konferensi internasional khususnya di Indonesia itu adalah dari Atlantis gitu ya. Jadi Atlantis Pers yang biasanya digunakan untuk mempublikasikan makalah ilmiah ya. Di Indonesia banyak sekali yang bekerja sama dengan Atlantis, konferensinya, dan mereka punya standar ya. Jadi mereka punya standar bagaimana publikasi yang bisa diterima, yang bisa dengan mudah atau tidak banyak harus merubah gitu ya, tidak banyak harus revisi gitu ya. Salah satu yang paling penting adalah kesesuaian dengan template gitu ya. Jadi template Atlantis di sini saya sudah dapatkan. Jadi adalah template dari Atlantis Pers ya. Cukup unik gitu ya, berbeda dengan penyedia proceeding internasional lainnya seperti IOP atau EAI misalnya itu ya. Nah, ini adalah desain daripada halaman awal atau halaman depan, halaman identitas daripada makalah ya. Jadi yang pertama ada paper title gitu ya. Paper title ini hurufnya Times New Roman, kemudian fontnya 24 gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya adalah nama-nama para penulis gitu ya. Ini dimungkinkan sampai 6 penulis gitu ya. 6 penulis. Jadi yang harus termuat di dalam identitas penulis adalah namanya, nama penulis, organisasi atau afiliasi, kemudian masih afiliasi ya, kemudian kota dan negara, lalu kemudian email address gitu ya. Jadi ini dijajarkan seperti ini, paralel seperti ini, dan bisa sampai 6 penulis gitu ya. Mana yang menyatakan 6 penulis? Bisa di sini ya. Kita cari. Ada statement yang menyatakan bahwa ini. The template is designed for but not limited to 6 authors. Ya. Oke. Ya, penulisan author ini dengan Times New Roman 10 gitu ya. Nah, sini baru kemudian disusul dengan penulisan abstrak. Untuk kata abstraknya sendiri dicetak tebal dan cetak miring. Lalu kemudian disusul dengan abstraknya tidak dicetak miring tapi cetak tebal dengan Times New Roman 9. Itu ya. Keywordnya. Nah, keyword tulis dengan huruf Times New Roman juga 9. Tapi dengan italik ya. Oke. Jadi di bagian awal sini keterangan bahwa template ini dimodifikasi di MS Word 2007 gitu ya, dan disimpan sebagai Word 97 2003 dokumen gitu ya. Kalau kita save as di Microsoft Word itu kan ada pilihannya itu ya. Nah,
Jadi ini harus jadi perhatian karena pada saat kita merubah menjadi bentuk extension yang lain gitu ya, bisa jadi nanti akan ada yang berubah juga gitu ya, bertransformasi sesuai dengan beberapa ketentuan yang ada di extension yang berbeda tersebut gitu ya. Oke. Yang pertama, kemudian yang kedua, poin kedua di sini adalah jadi pastikan template-nya benar, tidak terpotong gitu ya, atau tidak teredit secara tidak sengaja, misalnya ke delete bagian abstraknya gitu ya. Dan gunakan Microsoft Word ya. Please close this file and download the Microsoft Word. Oke. Terus kemudian jadi seluruh margin, kolom ya, line space dan text font tidak boleh dirubah gitu ya. Jangan dirubah, jangan dimodifikasi. Nah, ada pengingat kita sebelum tulisan kita masukkan atau kita tulis berdasarkan template ini gitu ya. Jadi pisahkan dulu. Biasanya kita menulis secara bebas gitu ya, belum sesuai template. Maka pisahkan dulu yang file tulisan original tersebut dengan file template ini dipisahkan. Jadi baiknya ada dua versi tersebut sehingga kalau kemudian ada satu kesalahan penulisan kita bisa merujuk kembali kepada naskah aslinya gitu kan. Begitu juga dengan tampilan-tampilan grafik, misalnya gambar gitu ya, harus dipisahkan terlebih dahulu sehingga punya backup-nya gitu kan. Oke. Nah, ada ketentuan yang sangat strict ya yang dibuat oleh Atlantis ya. Jadi ada ketentuan full paper not over 6 page gitu ya. Jadi tidak boleh lebih dari 6 halaman. Oke. Oke, selanjutnya adalah abbreviation dan akronim gitu ya. Jadi singkatan-singkatan seperti ini ada yang perlu dijelaskan gitu ya, ada nanti singkatan yang harus dijelaskan gitu. Ya. Tapi seperti IEEE ini tidak perlu dijelaskan gitu kan. Kalau yang sifatnya misalnya penyuluh KB misalnya itu kan kadang disingkat PKB gitu ya. Nah, karena sesuatu hal yang belum bersifat umum dan luas ya, maka rasanya perlu tetap dijelaskan gitu. Kalau itu ketika kita menggunakan PKB itu secara jelasnya itu apa gitu kan. Nah, kemudian gunakan standar pengukuran ya, standar pengukuran kalau di sini standar pengukuran inci di sini ya. Standar pengukuran dalam perdagangan itu ya, di strap. Ya. Oke, itu tadi yang pertama, jadi bisa 6 penulis.
Kemudian penggunaan rumus gitu ya, di ilmu sosial mungkin sedikit ya, tapi paling tidak di sini arahannya adalah rumus tadi atau equation tadi bisa diketik menggunakan Times New Roman atau simbol font gitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan font yang lain gitu. Jadi gunakan tetap Times New Roman atau font simbol gitu, insert simbol biasanya. Nah, kalau ketemu misalnya rumus-rumus yang lain ya, yang sifatnya lebih spesifik gitu ya, yang tidak bisa menggunakan simbol, maka perlu diperlakukan sebagai grafik gitu ya, sebagai gambar gitu. Jadi dibikin file capture-annya dulu, JPG-nya, baru kemudian di copy ke teks tadi itu. Oke. Nah ini contohnya misalnya, ini kalau bisa menggunakan bahasa Romawi dan simbol seperti itu gitu ya. Tapi equation atau rumus-rumus yang tidak bisa, maka bisa menggunakan JPG gitu ya. Nah, oke, setelah naskahnya disiapkan seperti itu, baru kemudian diduplikasi ya, template tadi itu dengan menggunakan save as command ya, kemudian menggunakan sesuai dengan nama konferensi tadi itu, dan dijadikan satu file yang baru gitu ya. Oke. Nah, ini batasan tadi itu tentang author gitu ya. Jadi ada 6 author maksimal. Jadi kalau lebih dari 6, rupanya dimungkinkan ya. Tetapi kemudian pengaturannya adalah third row gitu, baris ketiga, jadi bisa 3 baris gitu. Cuma rasanya jarang sampai 8 ya. Sampai 6 pun rasanya jarang ya. Oke. Ini mengatur tentang highlight ya, kemudian pengaturan kolom gitu ya, dan penghapusan deletion gitu. Nah, itu kemudian di sini ada heading gitu ya. Heading ini biasanya nanti untuk penamaan subbab gitu ya. Subbab misalnya literatur review, research methodology gitu kan. Nah, heading-heading itu nanti ada 2 jenis kalau di Atlantis ya, komponen heads dan text head gitu. Komponen heads itu mengidentifikasi beberapa komponen yang berbeda gitu ya, dan tidak secara topikal menjadi subordinasi dari topik yang lainnya gitu. Contohnya di sini misalnya bagian acknowledgement gitu ya, atau bagian reference ya, itu kan tidak menjadi subtopik dari bagian yang lain ya. Nah, jadi regulasinya atau pengaturannya menggunakan heading 5 gitu. Menggunakan heading 5. Nah, kalau yang figure caption atau table gitu ya, kita bisa menggunakan figure caption untuk figure dan table head gitu ya, for table title itu. Sementara itu run in heads seperti abstrak harus di italic gitu ya, untuk membedakan diri bagian yang lain. Nah, kalau text heads itu kita bicara tentang hubungan yang hierarkis dari satu uraian gitu ya. Jadi ini kalau
di bagian bab 1 ya, biasanya bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Penggunaan heading itu menggunakan text head. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Jadi kalau literatur review ada beberapa sub bahasan ya, subbab, nah itu yang menjadi headingnya itu kan. Literatur review itu heading yang besarnya, kemudian turun jadi misalnya bagian A gitu ya, heading keduanya, kemudian A11 heading ketiganya gitu kan, dan seterusnya gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat perlakuan terhadap tabel dan gambar gitu ya. Nah, jadi meletakkan gambar dan tabel ya, posisinya ada di atas ya, dari atas dan di bawah kolom gitu ya. Ya, sini ya. Nah, tabel 1 ini, sorry. Pencet tabel 1. Kalau tabel di atas, kalau figure dia di bawah. Jadi tidak boleh letakkan di tengah, apalagi dimasukkan di dalam tabel atau gambar itu ya. Nah, untuk tabel seperti ini gitu ya, jadi menggunakan huruf besar gitu ya, dan kemudian deskripsinya juga dituliskan dengan font Times New Roman 8. Kalau isi tabelnya menggunakan Times New Roman 8 juga. Nah, kalau figure itu kita dibolehkan untuk disingkat ya, jadi fix 1 gitu ya, fix 1 dengan Times New Roman 8. Oke, itu. Oke. Nah, ini bagian selanjutnya acknowledgement ya, atau persembahan kepada pihak-pihak yang mendukung jadinya artikel tersebut gitu ya, sponsor misalnya atau pemberi dana misalnya itu ya, bisa kita cantumkan di sini. Nah, acknowledgement ini menggunakan heading 5 gitu. Heading 5 itu ya di sini ya, jadi kita bicara heading 1, heading 2, 3, 4, 5 tadi di sini pengaturan. Nah, ini sendiri bisa kita formatting gitu ya. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, kita bisa formatting. Formattingnya gimana? Oke, formattingnya di sini, arahkan ke sini. Nanti kita klik modify. Gitu. Kita bisa modify sesuai dengan apa yang diminta oleh template tadi itu. Oke, di bawah sini ada kotak ya. Ini rasanya jadi perhatian banget kalau sudah di kotak sini gitu ya. Jadi kotak itu untuk kebutuhan menggunakan grafik gitu ya, grafik atau gambar. Jadi kita bisa menggunakan text box dulu, baru kita masukkan grafik gambar ke dalam text box tadi itu. Idealnya 300 dpi gitu ya, TIFF atau EPS file. Idealnya seperti itu. Nah, itu. Nah, referensi. Nah, referensi ini jadi dia menggunakan sistem penomoran gitu ya. Sistem penomoran dengan bracket gitu. 1, kemudian 2, 3 gitu ya. Nah, ini seperti ini jadinya. Ini ada penomoran ya, kemudian nama penulis diajarkan seperti ini. Nah, itu kira-kira
bedah template Atlantis ya. Semoga bermanfaat nanti dalam menulis makalah conference yang prosedingnya Atlantis itu ya. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat.